ilmu pedang. Badai itu tiba-tiba menjadi roh yang gemetar, menatap batu giok dengan mata mati, jantungnya berdetak kencang. Benar-benar tidak ada tempat untuk pergi tanpa memecahkan sepatu besi. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang keberuntungan badai. Semua orang tampak iri dengan badai itu. Mata Feng Lingzi mengikuti kerumunan dan jatuh pada badai, menanyakan badai, "Kamu peduli dengan nilainya, kan?" Aku melihat badai dan menganggukkan kepalaku. Dia berkata dengan bangga, "Aku terkenal dengan ilmu pedang, dan itu tidak buruk. Teknik pedang ini sangat misterius, orang dengan pemahaman yang berbeda akan mempelajari keterampilan pedang yang berbeda. Keahlian tempur kuasi saniter peringkat atas." Badai itu menatap dan membuka mulutnya, dan butuh waktu lama untuk melompat dan berlari seperti anak kecil. Semua orang juga senang dengan badai itu, dan Xiao Shan bergidik, "Tidak. Kita semua meminjamkan uang kepada badai, dan kita harus memakannya dalam hutang." Long Yan, yang tidak memiliki luka, menatap Xiao Yan dengan polos, dan khawatir, "Prapaskah dia semua?" Badai belum jelas selama 10 kehidupan. Zing, yang masih dalam masa lemah, tidak bisa membantu tetapi memompa, dan tersenyum, "Naga bodoh, kami tidak termasuk Xiao Xiao." Xiao Yan tertawa. Melihat kegembiraan semua orang, Feng Lingzi tersenyum di wajahnya, dan kemudian melihat badai yang masih melompat dan melompat, seolah-olah dia melihat bayangannya sendiri. Tetapi segera dia tersenyum perlahan, bangkit memegang bola, melihat sekeliling dengan nostalgia, melihat perlahan dan hati-hati, dan sepertinya mengukir segala sesuatu dalam jiwanya. Untuk waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengelus bola, matanya selembut danau. Seolah menyadari sesuatu, Qiu meringkuk dalam pelukan Feng Lingzi dengan air mata di matanya. Lalu dia mendongak dan dengan enggan memperhatikan Feng Lingzi perlahan-lahan mengulurkan cakarnya, seolah-olah dia ingin menyentuh wajah Feng Lingzi lagi, dan sepertinya berusaha menyelamatkan sesuatu. Feng Lingzi menatap bola, jadi dia melihatnya secara bertahap, matanya perlahan menjadi basah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, matanya penuh ketekunan. Setelah menutup matanya untuk waktu yang lama, ekspresinya menjadi tegas dan berkata kepada King Wer dan Xiao Yan, "Rohku akan menghilang. Ruang di sini masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Anda bisa beristirahat di sini. Ketika ruang itu runtuh, Anda akan dipindahkan ke Fifth Ringkilin Mountain." Kaisar Xiao Yan dan King Wer memiliki beberapa kata. "Tidak ada pesta tanpa akhir di dunia, jadi aku akan menjagamu. Aku juga memanggilmu Bola, Bola, selamat tinggal di kehidupan selanjutnya. Teman-teman yang terkasih, harta." Dengan kata-kata kabur secara bertahap muncul, sosok Feng Lingzi menjadi lebih dan lebih ilusi, secara bertahap menjadi ketiadaan dalam keheningan kerumunan dan retensi bola yang sia-sia. Qiu terbaring di tanah tempat Feng Lingzi menghilang dan merosot sampai King Wer menahannya dengan sedih, masih terisak sedih. Semua orang merasa agak berat, dan mereka terdiam untuk sementara waktu. Ketika bola akhirnya tenang, mereka mengalihkan perhatian mereka ke dua batu giok Janes di udara, dan segera melihat badai, yang sudah terbukti dengan sendirinya. Badai sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar membutuhkan permainan pedang, tapi aku tidak banyak menggunakan teknik pertempuran itu." Melihat keraguan orang banyak, badai menjelaskan, "Saya memiliki ikatan yang baik dengan angin. Karena itu, langkah angin ini merupakan pemborosan bagi saya." Setelah mendengarkan penjelasan tentang badai, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan dan bertanya, "Menurut Anda siapa teknik pertarungan tubuh ini yang terbaik?" Xiao Shan dan Long yang segera menyatakan pada saat yang sama bahwa mereka mengambil jalan yang kokoh, yang tidak cocok untuk mereka. Zing bahkan lebih kasar, mengatakan bahwa keterampilan bertarungnya mengandung keterampilan tubuh. Nan Erming mengangkat bahu dan berkata bahwa dia beracun, jadi dia tidak perlu mempertimbangkannya. "Saya sudah memilikinya." Xiao yang tersenyum dan menatap King Wer. "Wer, hah?" King Wer bukan orang yang sombong, kepalanya mengangguk dengan keras, dan senyum cerah muncul di wajahnya. "Kebetulan saya berjalan dengan kecepatan dan garis-garis aneh.
Teknik melawan tubuh ini cocok untuk saya. Oke. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menggulingkan 2 batu giok di depan King Muer dan Storm. Melihat Badai dan King Muer dengan senang hati menyingkirkan Yu Jian, tatapannya jatuh pada bola yang telah kehilangan jiwanya, dan dia tersenyum. Setelah memikirkannya, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menghibur bola. Saya memerintahkan semua orang untuk mengatakan, "Oke, ruang ini tidak akan bertahan lama. Mari kita istirahat dan bersiap-siap untuk keluar." 7 orang duduk bersila, dan dunia kembali diam. Di cincin kelima Gunung Qilin, suara udara yang berhembus terdengar di atas gunung bersalju yang seharusnya tenang. Tetapi di antara beberapa pendaratan, 16 figur berdiri di langit di atas pegunungan yang tertutup salju, semuanya mengenai kemeja putih, dengan tripod kecil yang dibordir di dada mereka. Semua orang dandan, dipimpin oleh seorang kaisar berambut biru. Ia memerintahkan, "Seharusnya daerah pegunungan ini, kami mencari dengan cermat. Saya pikir itu tidak perlu." Seorang pejuang berambut pirang berdiri di sebelah Lan Fado Emperor menunjuk ke tengah gunung di tengah gunung salju. Lanyang, tampaknya ada jejak pertempuran di sana. Meskipun ditutupi oleh awan dan kabut, dan ditutupi oleh salju dan es, betapa sengitnya pertempuran antara 7 Xiao Yan dan Sue Qilin. Dan bahkan setelah jarak yang jauh, jejak pertempuran masih bisa dilihat. Pergi, lihat ke atas. Lan yang melambaikan tangannya dan terbang ke depan terlebih dahulu. Namun, ketika kuil dan memasuki gunung 5 cincin Kirin satu persatu, daerah sekitarnya tiba-tiba diselimuti kabut tebal, dan menjadi putih dan berkabut. Matrix? Hah! Ingin menghentikan saya dari menunggu? Lanyang memiliki lengan baju besar, dan pertarungan bergelombang telah berubah menjadi seekor kuda biru, dan itu meledak ke depan dengan keras. Dalam pertempuran, tidak ada 5 Snow Kirin yang duduk. Dalam pertempuran dengan Xiao Yan 7, Sue Qilin memobilisasi sebagian besar kekuatan. Di bawah serangan Samudra Biru, itu hanya runtuh setelah mempertahankan hanya beberapa napas. Ketika susunan besar itu pecah, kabut tebal dengan cepat menghilang, dan lingkungan menjadi jernih dan jernih. Kuil dan semuanya berubah menjadi 16 pita yang menyapu ke tengah gunung dan udara di tengah Zhongfeng. Ada jejak api langit membakar di tebing. Itu pasti tindakan Xiao Yan. Menarik kekuatan jiwa, Lan yang memeluk tangannya dengan dadanya, matanya melirik ke sekeliling, dan dia mendarat di tebing yang setengah tertutup salju dan es. Kamu, masuk dan lihat. Lan yang mengikuti jari-jarinya dan menunjuk kedua pejuang. Kedua kaisar yang bertarung diperintahkan untuk jatuh dan masuk ke gua. Untuk waktu yang lama, 2 kaisar yang bertarung keluar dari gua dan membanting tinju mereka. Ada tirai cahaya di gua. Kami tidak bisa menghancurkannya. Saya akan mencobanya. Jangan menunggu Lan yang berbicara. Pejuang pirang itu bergegas ke gua. Namun belum lama ini, pejuang pirang itu juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya ke arah kuil dan, "Apakah mereka sudah pergi?" Seorang spekulator bertanya. Lan yang melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin." Setelah keberadaan Xiao Yan terungkap, kami ditatap oleh agen kami. Meskipun mereka tidak berani terlalu dekat, beberapa Xiao Yan tidak ingin menyelinap di bawah mata mereka. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Xiao Yan seharusnya memasuki ruang independen, mungkin situs kuno. Saya pikir ini adalah tujuan dari kunjungan mereka. Mata Lanyang tersenyum, saya berharap mereka memiliki panen besar di dalamnya. Sehingga jika kita membunuh mereka, mereka tidak hanya dapat menyelesaikan tugas, tetapi juga mendapatkan harta karun. Hahaha. Dan Dian tertawa keras. Oke, kami akan menunggu mereka di sini. Lan yang mengerutkan kening, dan duduk di situs itu dan berhenti berbicara. Pada saat yang sama, beberapa tokoh juga muncul di pinggiran Gunung Qilin dari 5 cincin. Mereka semua tentang Samsung, dan mereka sangat berhati-hati. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang di kuil dan telah tiba selangkah di depan kami, dan setelah pengamatan kami, masih ada banyak mata-mata kuil dan di pinggiran Gunung Qilin 5 cincin. Seorang pria paruh baya berbisik cemas.
Tidak mungkin. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menembus blokade dan tempel. Kirim surat kepada bos dengan jujur. Kepala seorang pria muda menyilangkan jari-jarinya dan dengan enggan dia memutuskan. Orang-orang ini adalah personel intelijen di bawah ruang bersih. Bagaimana mungkin orang-orang Dandian dan orang-orang bersih muncul di sini? Dan mereka semua datang ke Xiaoyan. Apa yang terjadi? Semuanya harus dikatakan dari kesibukan Xiaoyan hingga cincin kelima Gunung Qilin. Xiaoyan pergi ke Gunung Qilin di lingkaran kelima untuk menemukan situs kuno. Operasi ini awalnya sangat rahasia, tetapi mereka secara tidak sengaja terlihat di luar kota Xuantian oleh seseorang di kuil dan yang minum di restoran tertinggi di kota Xuantian, dan orang ini dengan cepat setelah melaporkan informasi itu. Dan Dian segera memerintahkan ahli pelacakan untuk mengikuti Xiaoyan, dan pada saat yang sama membahas bagaimana cara menangkap peluang bagus untuk membunuh Xiaoyan. Dua kesalahan sebelumnya pada Xiaoyan membuat Dandian sangat mementingkan operasi ini dan sangat berhati-hati. Setelah perdebatan sengit di tingkat tinggi Dandian, untuk memastikan kebodohan, akhirnya diputuskan untuk mengirim 2 bintang-bintang 7 awal dengan pertarungan jiwa yang kuat. Kaisar, yang dipimpin oleh 4 puncak bintang 6 dan 10 istilah tengah bintang 6 bergegas ke cincin kelima Gunung Qilin. Barisan seperti itu dapat dengan mudah menghapus pasukan umum. Dapat dilihat bahwa Dan Tempel pasti akan membunuh Xiaoyan kali ini. Memikirkan kematian Xiaoyan, dia akhirnya bisa bernapas lega. Setelah pertemuan itu, Penatua dan Dian berbicara dengan Suar Wushan Yunyu setelah pertemuan, dan Suar mendengar berita. Berang-berang itu ketakutan, dan melakukan segala yang dia bisa untuk memperbaiki sesepuh itu sesegera mungkin, dan bergegas ke rumah lelang untuk menyampaikan berita itu kepada Zhenni. Segera cemas, Zhenni segera memerintahkan Jingjing untuk mengirim seseorang ke Gunung Qilin cincin kelima untuk melihat apakah dia bisa memberitahu Xiaoyan terlebih dahulu. Kemudian bergegas ke Mohuang Menshan dan meminta King Haoran untuk mengirim penyelamatan. King Hao sangat marah, dan 4 tetua yang kebetulan hadir bahkan lebih cemas. Setelah meminta Zhenni peta, dia segera bergegas untuk bergegas. 4 tetua dari Eight Stars bergegas secara langsung, dan hati Zhenni sedikit tenang. Tapi itu hanya sedikit aman. Lagi pula, ketika dia mendengar berita itu, tim dan Temple sudah pergi untuk waktu yang lama. Dan tidak ada yang tahu apakah sudah terlambat untuk memberitahu Xiaoyan dan keempat tetua tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, dia tidak berani membiarkan orang lain di Xiaofu tahu bahwa takut menyebabkan pergolakan orang-orang Xiaofu hanya bisa menunggu perkembangan situasi. Diam-diam berdoa untuk Xiaoyan dalam kekacauan dan kecemasan, dan berdoa kepada Xiaoyan untuk mereka bisa keluar nanti dari reruntuhan kuno. Ruang ini akan runtuh, dan kita bisa segera keluar. Di reruntuhan kuno, Xiaoyan dan yang lainnya merasakan fluktuasi energi keras yang tersembunyi di ruang angkasa. Mereka semua berdiri dari tempat tidur bersila, dan senyum bahagia melayang di wajah mereka. Boom! Ada suara keras di langit. Dengan suara gemuruh ini, langit seakan terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata. Celah besar di langit. Seluruh ruang mulai bergetar, dan retakan menyebar di angkasa, dari langit ke puncak gunung, dari dataran ke danau. Pada saat ini, seluruh ruang serapuh cermin yang jatuh pada batu biru, terpisah dari ruang dalam sensasi kerumunan, dan tenggelam ke dalam kegelapan tanpa akhir. Semua orang tampak pucat saat menyaksikan ruang angkasa runtuh seperti pembusukan. Kekuatan mengerikan ini telah melampaui kesadaran mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika jejak kekuatan ini menyebar kepada mereka, mereka hanya akan berakhir dengan asap. Sama seperti hati orang-orang menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, energi merah darah yang muncul entah dari mana menangkap mereka, dan mereka menghilang dari ruang yang runtuh ini secara instan. Ketika mereka turun ke bumi, salju besar di sekitar mereka mulai terlihat, dan kemudian hati orang banyak jatuh. Kami keluar? Melihat gunung-gunung yang tertutup salju di sekitarnya, Xiao Shan segera tertawa dengan liar. Haha, ini adalah puncak salju dari puncak tengah Gunung Qilin. Kami keluar, aku akhirnya lega. Purple Shadow menepuk dadanya yang bergelombang, terengah-engah. Sejujurnya, aku benar-benar takut sekarang. Xiao Shan berkata,
Siapa bilang tidak? Sejujurnya, aku tidak membuatku takut sampai mati. Kamu hampir takut mati? Nan Erming bercanda dan bertanya pada Xiao Xiao. Potong! Apakah kamu takut? Xiao Shan melirik Nan Erming, merujuk pada selir Gui Erming, bertanya, kamu tidak takut, mengapa kamu berkeringat? Nan Erming hendak membalas, Xiao Yan berkata, jangan repot-repot. Berbicara, dia menatap udara berkabut dan bertanya-tanya, kami keluar tetapi kami mungkin tidak aman. Kehidupan dan kematian yang menajam di benua pendendam menjadikan Xiao Yan kebiasaan untuk selalu berhati-hati, setiap kali dia pergi ke tempat baru. Dia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahinya terlebih dahulu. Kali ini tidak terkecuali, begitu kakinya kuat, kekuatan jiwanya telah menyebar, dan dia menemukan bahwa ada banyak orang di atas kepala mereka, dan mereka sangat kuat, yang membuatnya secara naluriah waspada. Mengikuti mata Xiao Yan, dia melihat ke atas kepalanya. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, wajah semua orang menjadi bermartabat. Mereka merasa bahwa ada 16 fluktuasi dendam di langit mereka, 10 diantaranya adalah bintang 6, dan 6 lainnya tidak dapat merasakannya. Setidaknya puncak bintang 6 didasarkan pada pengalaman, 2 sangat kuat, kemungkinan besar 7 bintang. Hanya King Muer, yang berada di masa awal Six Stars, bahkan tidak bisa merasakan ayunan pendendam. Dia dengan cepat mengeluarkan gaun dari cincin dan mengikat bola di belakangnya sambil dengan gugup bertanya kepada Xiao Yan, siapa mereka? Tidak tahu. Kekuatan jiwa mereka juga tidak lemah. Begitu kekuatan jiwa saya mendekati mereka, mereka diguncang oleh kekuatan jiwa yang kuat. Mata Xiao Yan penuh dengan kekhawatiran. Sangat aneh bahwa kaisar yang bisa mencapai prestasi seperti itu di ranah jiwa muncul di tempat yang begitu jauh. Namun, jika mereka datang untuk mereka, Xiao Yan yakin bahwa keberadaannya sangat tertutup, dan kemungkinan ini sangat tidak mungkin. Mungkinkah mereka juga datang untuk mencari situs kuno? Segera setelah pikiran Xiao Yan muncul, Xiao Shan bertanya dengan suara rendah. Saya harap ini kebetulan, tapi itu agak terlalu kebetulan. Tetapi segera tahu bahwa mereka turun. Xiao Yan menyaksikan kabut naik ke langit dengan kewaspadaan, dan menunggu. Dengan sangat cepat, 16 bayangan meledak ke dalam kabut dan mendarat tidak jauh dari kerumunan, menyaksikan kerumunan itu dengan dingin. Melihat semua mengenakan kostum ikonik dandian, Xiao Yan berdenyut-denyut jantungnya, tubuhnya tiba-tiba tegang, matanya setajam pisau. Tujuan dari orang-orang ini di Dan Temple adalah jelas, tetapi bagaimana Dan Temple bisa tahu di mana mereka menunggu? Semua orang bertanya-tanya, kamu adalah Xiao Yan? Lan yang bertanya lengannya dengan dingin, menatap Xiao Yan. 15 kaisar dan dadu di belakang Lan yang juga mencibir satu persatu, mata mereka penuh dengan, bocah, kau sudah mati. Dengan berani, Xiao Yan tidak berbicara. Kekuatan kedua belah pihak tidak dapat dibandingkan. Pertempuran berikutnya takut bahwa itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai sulit. Kemungkinan seluruh pasukan akan hancur. Xiao Yan dan Xing mungkin bisa melarikan diri dengan gerakan cepat mereka, tetapi tidak ada orang lain yang akan selamat. Xiao Yan sedang memikirkan mendesak tentang penanggulangan di hatinya. Untuk saat ini, hanya diri sendiri dan Xing akan melawan semua serangan lain untuk membiarkan orang lain melarikan diri. Tetapi apalagi apakah mereka dan Xing dapat melakukannya? Orang lain akan meninggalkan diri mereka sendiri dan Xing. Melarikan diri? Jawabannya pasti tidak. Xiao Yan dan Lan yang saling memandang dengan hati yang berat. Kenapa tidak berani mengakuinya? Melihat Xiao Yan terus berbicara, Lan yang mengangkat alisnya, dan kemudian menertawakan satu demi satu kalimat seperti senjata renju. Takut? Apakah Anda pikir Anda tidak tahu kami tidak tahu Anda adalah Xiao Yan? Saya mendengar Anda Xiao Yan juga nomor 1, saya tidak berharap itu begitu tak tertahankan. Kalian benar-benar, mengapa kamu mengikuti bos seperti itu? Alasan mengapa Lan yang begitu konyol dan konyol, bukannya langsung bertindak pada Xiao Yan, adalah bahwa ia tiba-tiba tidak yakin apakah pemuda berjubah hitam ini adalah Xiao Yan. Sebelum datang ke sini, dia telah melihat potret Xiao Yan,
Jadi dia mengenali Xiao Yan sebagai pria muda berjubah hitam pada pandangan pertama, tetapi ketika dia merasakan turbulensi Xiao Yan, dia sedikit skeptis. Bukankah itu mengatakan bahwa Xiao Yan baru saja menembus 5 bintang? Mengapa pemuda berjubah hitam ini kebingungan di tengah-tengah bintang 6? Bahkan jika kemajuannya cepat, itu tidak akan begitu cepat. Bukankah orang ini Xiao Yan, tetapi orang lain yang mirip Xiao Yan? Jadi dia ingin memastikan. Melihat Lan yang tidak terburu-buru, sisa kaisar dan temple berpikir bahwa Lan yang akan memainkan permainan kucing dan tikus, dan mereka juga mulai membujuk. Saya mendengar bahwa Xiao Yan telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dan mereka pasti tamat dari Qian Yan. Persetan! Terhadap siapa yang tidak baik, melawan dan temple kita, hidup tidak sabar. Tidak masalah apakah dia mengakuinya atau tidak. Salah satu dari mereka hari ini tidak ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada kekuatan beberapa orang ini, cukup bagi kapten untuk datang sendiri, dan itu menyakitkan kita untuk berlari sejauh ini. Sungguh, kamu bodoh? Sangat mudah untuk membuat tamparan dalam perjalanan ini. Itu, ada 2 wanita cantik. Hei, kataku, aku akan mulai mengetuk 2 keindahan nanti, dan kemudian membunuh mereka. Hei, kamu tahu. Oh, Xiao Shan tidak tahan lagi. Dia melihat ke depan dan melangkah maju, menunjuk pada kemarahan dan tempel. Apapun yang diperlukan untuk menghapusnya, jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya secara langsung, jangan bercinta tahu bagaimana menggonggong seperti anjing. Lan yang tidak kesal, well, ya, Anda lebih banyak tulang punggung daripada Xiao Yan. Namun, orang berperawakan biasanya mati dengan cepat. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan menemuimu terlebih dahulu. Setelah itu, dia sangat marah dan membuat postur untuk bertarung melawan Xiao Xiao. Xiao Yan berbicara pada saat ini, kamu benar, orang-orang bertulang biasanya mati dengan cepat. Tetapi aku juga tahu bahwa tidak ada orang yang datang untuk membunuhku yang hidup. Jangan berpikir bahwa Anda cukup kuat untuk mengambil tampang kami. Bukannya ada 2 bintang 7 awal. Anda masih harus mati di sini hari ini. Xiao Yan sangat tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan sepertinya dia sama sekali tidak melihat ke dan temple. Ketenangan seperti apa yang seharusnya ada di tengah-tengah periode bintang 6? Saya tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan setidaknya 7 bintang. Sungguh Xiao Yan. Lan yang ditentukan. Tapi apa yang terjadi dengan pertengkaran bintang 6 Xiao Yan? Mungkinkah itu efek mengambil ramuan apapun? Apapun, saya peduli apakah Anda benar-benar bintang 5 atau bintang 6 palsu, sama di depan saya. Hah! Tidak takut lidahnya berkedip. Lan yang mendengus dingin, matanya membeku, dan nafas Kixing meledak. Kekuatan seperti kamu tidak layak dibunuh oleh Kaisar 7 bintang. Melirik Xiao Yan dengan pandangan menghina, Lan yang kembali ke dan temple dan menginstruksikan orang banyak. Kuo Zeng dan aku akan mengambil pertempuran, dan yang lain akan bermain dengan mereka. Ingat, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat, biarkan mereka tahu itu terhadap dan temple kita. Kadang-kadang itu adalah kemewahan untuk mati. Ya, dan temple sudah dipesan, dan Kaisar Pejuang Pirang Bintang 7 bernama Kuo Zeng berdiri diam. Dan 14 lainnya segera melangkah maju ke arah Xiao Yan, dengan senyum kejam di wajahnya, seolah langkah demi langkah. Pengepungan dapat memberi Xiao Yan dan yang lainnya lebih banyak waktu untuk takut. Mungkin beberapa dari mereka berlutut dan meminta pengampunan. Tapi Xiao Yan dan yang lainnya diam-diam senang. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa 2 bintang 7 dan 14 lainnya bersama-sama. Dalam hal ini, ada kekuatan jiwa yang luar biasa dari Kaisar berkepala biru bintang 7. Keterampilan pemberontakan jiwa Xiao Yan sulit untuk mengatakan seberapa efektif mereka. Harapan dan sekarang Kaisar Lan Fadou terkemuka memegang statusnya sendiri sebagai Kaisar bintang 7, yang memberi mereka kesempatan untuk membaginya dan melemahkan kekuatan lawan. Dengan keterampilan bertarung tim mereka, tidak sulit untuk membunuh 1 atau 2 puncak bintang 6 dalam sekejap. Namun, lebih baik tidak takut pada 10.000 jika takut.
Yang terbaik adalah menjaga jarak dari 2 bintang 7 untuk mencegah mereka memulai di Xiao Yan ditembak pada Xiao Yan. Xiao Yan segera berpura-pura gugup dan melihat kembali pada semua orang, tetapi mengedipkan mata pada semua orang. Semua orang langsung tahu, dan mereka semua pura-pura takut, dan mulai mundur dengan gemetar. Melihat bahwa beberapa dari 7 orang Xiao yang sudah sedikit takut, telapak tangan Kaisar bertempur puncak 6 bintang yang berjalan di garis depan memegang tangan di langit, dan tombak hijau gelap muncul di tangannya. Keluhan tebal muncul dari badan senjata. Seolah terhalang oleh kekuatan agung dari puncak bintang 6 ini, 7 wajah Xiao Yan penuh ketulusan, dan kecepatan mundur jauh lebih cepat.